kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita masih diberi nafas kesempatan hidup untuk bersama-sama kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Terima kasih juga kepada Bapak Pendeta Ferdi Irawan yang pagi hari ini akan menyampaikan isi hati Tuhan untuk kita semuanya. Dan shalom untuk saudara-saudara dimanapun saudara berada. Biarlah pagi hari ini menjadi pagi kemenangan, pagi sukacita, pagi damai sejahtera. Panggilan ibadah untuk kita terangkat dari Mazmur 117. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia dari segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Semua kita katakan amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang hebat, buat kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Pagi hari ini kami ada di bait Allah-Mu. Turunkan pengurapan Tuhan atas hamba-hamba-Mu yang melayani. Turunkan pengurapan atas kami semua Tuhan. Kami percaya sementara kami memuji, kuasa-Mu bekerja. Sementara firman-Mu disampaikan, mujizat Allah terjadi atas setiap kami. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan. Yang dalam pergumulan Kau memberikan jawaban dan kekuatan bagi setiap kami. Kalau masih ada kuasa iblis, setan, roh jahat yang hendak mengganggu, kami satukan hati dalam nama Yesus, kami usir keluar. Baik dari dalam hati, ruang pikiran kami. Dan dari dalam tempat ini semuanya kuduskan ya Bapa. Turunkan pengurapan atas semua para pelayan dan sarana prasarana yang dipergunakan. Mari Roh Kudus sertai dalam ibadah ini, kami serahkan semuanya dari permulaan hingga pada akhirnya. Terlebih khusus nanti Tuhan, kami akan melakukan pentahbisan bagi para pelayan-Mu. Kiranya urapan dan kuasa-Mu ada atas setiap kami. Terima kasih. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan Bapak duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau adalah yang terbaik dalam hidup kami. Kau yang terbaik Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tiada yang dapat gantikan luhurnya kasih-Mu yang tak pernah gagal atasku. Tiada pernah Kau lupakan semua janji-Mu, kesetiaan-Mu kekal bagiku. Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyian-Mu menghidupkanku
luhurnya kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Luhurnya kasih-Mu yang tak pernah gagal atasku. Tiada pernah Kau lupakan semua janji-Mu, kesetiaan-Mu kekal bagiku. Kau yang terbaik Tuhan, Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyian-Mu menghidupkanku, hadirat-Mu memulihkanku. Biarlah api-Mu terus menyala di jiwaku, setia sampai akhir hayat menyembah-Mu. Yesus yang terbaik bagiku. Kau yang terbaik Yesus, Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyian-Mu menghidupkanku, hadirat-Mu memulihkan. Angkat tangan-Mu, serahkanlah hidupku. Ku angkat tangan sebagai tanda penyerahanku, setia sampai akhir hayat menyembah-Mu. Yesus yang terbaik. Sekali lagi mari kita mau katakan, Kau yang terbaik dalam hidup kami Tuhan.
adalah Allah kami yang hidup, Tuhan. Kau adalah Allah kami yang kudus, Tuhan. Terima kasih. Mungkin dalam hidup kita tidak sabar dan terus menuntut. Keyakinanmu, imanmu, dan doamu seolah-olah menjadi alat untuk memaksakan maunya kita. Mari pagi ini kita kembali kepada kasih yang mula-mula, kepada cinta kita yang mula-mula kepada Tuhan. Saat kita benar-benar yakin dan percaya akan mukjizat, kesetiaan dan janji Tuhan dalam hidup kita. Dia yang menghidupkan, Dia yang menyertai, Dia yang mengangkatmu. Dan rencanamu Tuhan adalah indah dan sempurna dalam hidup kamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kaulah Tuhan Yesus. Kami mau sembah Engkau, menantikan Engkau, menanti janji-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku Tuhan, Kau di dalamku Tuhan. Dan itulah bukti kebesaran-Mu. Amin, amin, amin. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Amin. Murnikan dengan Roh-Mu. Sekali katakan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Serahkan hidup di dalam Tuhan, dan biarlah Roh Tuhan yang memurnikan hidup kita. Amin. Tuhan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu.
setiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari jemaat Tuhan saja katakan, hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Sekali lagi dengan lebih sungguh katakan, hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Nyatakan penyembahan-Mu, nyatakan syukur-Mu, nyatakan harapan-Mu pada Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami bersyukur karena Kau Allah yang besar. Ini hidup kami Tuhan, kami nanti janji-janji-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu Tuhan jadi terang dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai. Ini iman kami Tuhan. Kami yakin firman-Mu adalah mujizat dalam hidup kami Yesus. Amin, amin. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Dengan imanmu katakan, Kau bersamaku Tuhan. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Benar Tuhan, tidak ada satupun yang dapat gantikan Engkau dalam hidup kami. Kasih-Mu, berkat-Mu, mujizat-Mu, janji-Mu tidak pernah gagal dalam hidup kami. Dan ajar kami Tuhan, ajar kami untuk tetap setia menanti janji-Mu, untuk tetap setia Tuhan akan firman-Mu Tuhan. Dan pada saatnya nanti Tuhan, kami bisa melihat begitu besar, begitu ajaib dan begitu indahnya kasih-Mu dalam hidup kami. Kami mau Tuhan, kami mau kembali lagi Tuhan kepada kasih itu, kepada kasih-Mu Tuhan. Biarlah setiap api-api yang telah Kau letakkan atas kami tidak padam. Tapi biarlah api-api itu menjadi dasar kami untuk beriman penuh kepada Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau sebentar kami akan menerima sabda firman-Mu Tuhan.
Kami yakin dan kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu akan meneguhkan kami, akan menegur kami dan akan menguatkan setiap kami Tuhan dalam melangkah ke hari-hari berikutnya Bapa. Karena kami tahu dan kami yakin Tuhan bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup dan perkasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas hamba-Mu yang telah Kau persiapkan untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biar apa yang lewat hamba-Mu sampaikan itu menjadi rema bagi setiap kami. Dan dapat terus berbuah, bertumbuh dan bertumbuh bahkan berbuah melimpah-limpah dalam hidup kami. Dan kami siap Tuhan untuk duduk diam di bawah kaki-Mu menerima firman-Mu. Berbicaralah Tuhan dan kami siap untuk mendengarkan. Mari jemaat Tuhan yang siap dan percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Firman hari ini akan disampaikan oleh Ketua BPD GPA Provinsi Banten kepada Bapak Pendeta Ferdi, kami persilahkan. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sehat semuanya, tetap semangat. Satu sukacita dan kita bersyukur kalau kita bisa beribadah secara onsite. Dan ini saya percaya satu kerinduan kita semua untuk bisa beribadah seperti ini. Dan hari ini saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus, yang dimana hari ini saya dipercayakan untuk melayani firman-Nya. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Timothy Buti dan Ibu dan seluruh staf, sehingga hari ini saya boleh ada bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan Saudara, kita buka firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 1-11. Saya akan bacakan. Yang perikopnya tentang berjaga-jaga. 1 Tesalonika 5 ayat 1-11, demikian firman Tuhan. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh COVID-19. Bukan ya saudara ya, oleh kebinasaan. Ya. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Ayat 4, tetapi kamu, saudara-saudara, ya saya ulangi, tetapi kamu, saudara-saudara kita semua, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, dan bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur, ya, jangan kita tidur tapi bangun seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar, sebab mereka yang tidur pada waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirakan iman dan kasih, dan berketopongan pengharapan keselamatan. Ayat ke-9, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, entah kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Firman Tuhan yang saya sharingkan pada pagi hari ini, saya beri tema adalah
bangun dan berjaga-jaga. Tadi ada kata-kata janganlah hendak kamu tertidur, berarti bangun. Bukan hanya bangun, ya, tapi berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga artinya sadar, siap siaga begitu saudara. Nah, perikop ini sebenarnya tentang artinya orang yang tidak terima anugerah, orang yang tidak terima keselamatan. Kata-kata mereka di sini adalah mereka-mereka yang di luar Tuhan. Tetapi di ayat keempat dan ayat ke-8 itu ada penegasan. Ayat keempat dikatakan, tetapi kamu, ya kalau tadi yang mereka itu artinya orang-orang yang kegelapan, orang-orang yang di luar anugerah Tuhan, orang-orang yang tidak diselamatkan. Ya. Ayat 4 katakan, tetapi kamu saudara-saudara, tetapi kita semua, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Ayat 8 juga dikatakan, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirakan iman, dan kasih dan berketopongan pengharapan keselamatan. Ya tadi dikatakan semua aman, semua damai, semuanya nyaman saudara. Tapi tiba-tiba, siapa yang menyangka ada kondisi situasi pandemik saudara. Tidak ada yang menyangka, saya percaya itu saudara. Bahkan seluruh dunia. Ya, memang hal-hal yang terjadi di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, ya, tidak ada yang tahu. Banyak hal-hal yang kita tidak menyangka bisa terjadi, baik dunia, baik dalam kehidupan kita pribadi maupun keluarga. Ya, tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan dari firman Tuhan ini yang kita baca Bapak Ibu Saudara, tentang bangun dan berjaga-jaga, artinya mengingatkan kepada kita hal-hal yang harus terus terbangun, harus tetap terjaga itu adalah hal pertama bahwa Bapak Ibu Saudara, kita semua diingatkan tentang status kita. Karena tadi dikatakan, tetapi kamu saudara-saudara, tetapi kita semua adalah anak-anak terang. Tetapi kita semua adalah orang-orang yang menerima anugerah kasih karunia Tuhan. Tetapi kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Ya, jadi status kita ini adalah status yang berbeda dengan kata-kata mereka itu. Status kita ini beda dengan mereka orang yang di luar sana. Jadi pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita semua untuk selalu bangun dan berjaga-jaga tentang status kita adalah orang yang menerima anugerah kasih karunia Tuhan. Karena kalau kita menyadari akan anugerah kasih karunia Tuhan, saya percaya kita akan menjadikan satu pribadi yang tidak takut. Ya, status kita. Saudara, status kita ini sebetulnya saudara adalah orang-orang yang dihidupkan. Mungkin kalimat ini kita agak sedikit bagaimana begitu ya saudara ya. Status kita ini sekali lagi sebetulnya tidak ada bedanya dengan mereka tuh orang yang di luar sana, dengan mereka yang orang di luar Tuhan. Kalau kita tidak di dalam Tuhan dan Tuhan tidak ada dalam kehidupan kita. Tetapi karena saudara dan saya orang yang menerima anugerah kasih karunia Tuhan, orang yang percaya, orang yang di dalam Tuhan dan Tuhan ada dalam kehidupan kita, maka status kita berbeda. Tadi saya katakan status kita adalah orang-orang yang dihidupkan. Yang harusnya tadi juga kena dengan murka Tuhan. Ya. Tetapi karena anugerah Tuhan, kita orang yang dihidupkan. Makanya Paulus berkata di dalam Efesus 5 ayat 14, mungkin LCD bisa bantu saya. Efesus 5 ayat 14 dikatakan, Paulus bicara keras dengan orang-orang di Efesus, orang yang percaya, orang yang melayani. Dia berkata begini, bangunlah dan bangkitlah dari antara orang mati. Itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur. Ya, tadi ada kata-kata jangan tertidur. Bangunlah hai kamu yang tertidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu.
Paulus bicara keras kepada orang Efesus yang sudah percaya Tuhan, yang sudah melayani. Dia bilang, bangun kamu, bangkit di antara orang mati. Karena kita bukan orang yang mati. Karena kita bukan orang-orang yang ikutan mati, saudara. Nah ini yang harus diingatkan 1 Tesalonika ini. Tentang bangun dan berjaga-jaga, yaitu status saudara dan saya adalah orang yang dihidupkan. Orang yang menerima anugerah kasih karunia Tuhan. Orang yang diselamatkan. Beda. Kita tetap bangun, kita tetap berjaga-jaga. Kenapa? Status saya beda. Ya, bangunlah dan bangkitlah di antara orang mati. Berarti Bapak Ibu Saudara bisa terjadi seringkali situasi kondisi kita atau keberadaan kita bisa di antara orang mati. Mungkin saudara dalam aktivitas saudara, mungkin di kantor, mungkin di pasar, di mana. Ya, karena Paulus bilang begini, bangkitlah di antara orang mati. Berarti kita bukan orang yang mati. Dikatakan orang mati di sini, tadi dikatakan mereka-mereka yang dalam kegelapan. Mereka-mereka yang di luar anugerah kasih karunia Tuhan. Mereka yang tidak percaya kepada Kristus. Mereka yang tidak menerima keselamatan dari Tuhan. Tapi saudara dan saya beda statusnya. Saudara orang-orang terang dikatakan. Saudara anak-anak terang. Saudara orang yang menerima anugerah Tuhan. Saudara yang diselamatkan dan saudara orang yang dihidupkan. Yang harusnya ikut mati. Dari Adam, Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkata begini. Karena kematian itu DNA dari Adam. Tuhan berkata begini. Apabila engkau memakan buah yang aku larang. Dikatakan apa saudara? Engkau akan mati. Dan DNA itu memang terjadi. Dan saudara seharusnya ikut mati. Tetapi karena anugerah kasih karunia Tuhan, kita dihidupkan. Kita menerima anugerah Tuhan. Adam mati saudara. Bukan berarti mati secara fisik dia meninggal, tidak. Tapi status dia mati. Mati. Dan sampai terus. Dihidupkan kembali Kristus datang. Dan barang siapa yang percaya menerima Kristus, dia akan dihidupkan kembali, yaitu saudara dan saya. Jadi diingatkan firman Tuhan hari ini yang pertama dari Tesalonika. Ya, diingatkan tentang bangunan terjaga-jaga itu apa artinya? Dalam hal apa? Kita diingatkan tentang status kita. Coba buka Wahyu 3 ayat 1. Saudara, kalau kita renungkan siapa kita, saudara. Kita orang yang menerima anugerah kasih karunia Tuhan, bukan karena hebat kita loh saudara. Bukan saudara karena orang yang kudus. Bukan saudara karena orang yang apa ya. Tapi semua anugerah kasih karunia Tuhan. Kita banyak kelemahan, kita banyak kekurangan. Tapi karena anugerah Tuhan, ya sekali lagi, kita boleh dilayakan di hadapan Tuhan. Karena darah Kristus. Itu ingat tuh saudara, status yang sangat luar biasa. Ya, beda dengan orang mereka. Tadi dikatakan orang-orang dalam kegelapan. Wahyu katakan begini, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu engkau orang yang melayani, engkau orang yang sibuk dan segala macam. Engkau dikatakan hidup padahal engkau. Wah, jangan sampai begitu saudara, ngeri. Kelihatannya hidup tapi Paulus bilang, bangun, bangkit dari antara orang mati. Karena kenapa? Orang percaya di Efesus, Paulus melihat. Orang yang melayani, Paulus melihat di Efesus, dia ikut-ikutan mati. Makanya Paulus bicara keras di Efesus 5:14, bangun dan bangkitlah di antara orang mati. Jemaat di Sardis juga begitu. Oh, firman Tuhan berkata langsung, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Makanya ingat, perlu kita mengingat status kita, untuk kita tetap bangun dan berjaga-jaga. Tidak ada yang perlu kita takutkan, karena anugerah kasih karunia Tuhan itu dahsyat dan melebihi segala-galanya. Jadi tentang status Bapak Ibu Saudara.
Yang kedua, saudara, dari pembacaan 1 Tesalonika 5 tadi, ayat 1-11, kita diingatkan bahwa saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang ditetapkan sebagai pemenang. Enggak ada amin nih. Saudara dan saya ditetapkan orang-orang pemenang, bukan orang yang kalah. Harus tangkap itu, saudara. Setelah kita menyadari status kita yang begitu luar biasa, saya harusnya orang yang tidak layak. Saya ini orang yang harusnya ikut mati. Orang yang banyak kekurangan, tapi karena anugerah kasih karunia Tuhan, status saya status yang orang diselamatkan. Yang kedua, saudara, firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita semua adalah orang yang ditetapkan sebagai pemenang. Makanya saudara, kalau di dalam 1 Petrus 5 itu, ayat 6 ya, dikatakan begini, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu, ayat 7, kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah, ayat 8, dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Ya, saudara, firman Tuhan tidak mengatakan begini, mundurlah saudara. Jadi sebagai orang yang pemenang, saudara, sebagai orang yang menang, ada satu sikap mental itu memang mental pemenang tuh udah harus ada. Lawanlah, bukan artinya mundur, bukan. Mental pemenang tidak seperti itu. Jadi ingat yang kedua bahwa Bapak Ibu Saudara dan kita adalah orang-orang yang ditetapkan sebagai pemenang. Tidak ada yang perlu kita takutkan. Karena memang anugerah kasih karunia Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Bahkan sakit, penyakit, kematian pun tidak melebihi anugerah kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan. Maka di Roma 8 ayat 37-39 dikatakan begini, saudara. Roma 8. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut, artinya kematian, maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Enggak ada, saudara. Enggak ada yang bisa memisahkan kasih Tuhan. Penyakit tidak, maut tidak, saudara. Kita sudah ditetapkan sebagai pemenang. Status kita udah luar biasa, saudara. Status kita bukan orang-orang yang artinya dalam kegelapan tadi dikatakan Tesalonika. Kita anak-anak terang. Orang yang menerima anugerah kasih karunia. Kedua, jangan sampai masuk dalam tipu muslihat iblis. Kita bukan orang yang kalah. Kita bukan orang yang mundur. Tapi saudara dan saya orang-orang yang menerima anugerah kasih karunia Tuhan. Orang yang menang, saudara, bahkan lebih daripada pemenang. Jadi sekali lagi saudara, pribadi pemenang itu karena memang memiliki suatu mental memiliki mental pemenang. Ya, kalau bicara mental itu Bapak Ibu Saudara, berarti berkisar pikiran, perasaan, mental, ya. Pikiran, perasaan, panca indera, itu mental. Ya, dan kita ingat kita pribadi pemenang. Mental kita harus, pikiran kita bukan pikiran yang selalu negatif. Pikiran yang positif. Saudara,
Kalau kita mengatakan Tuhan itu baik, kalau kita percaya Tuhan itu baik, bukan berarti situasi kondisi harus baik. Setuju nggak saudara? Situasi boleh tidak baik, tapi Tuhan saya tetap baik. Itu mental pemenang begitu saudara. Nggak ngambek, nggak mundur. Pikirannya mental, perasaannya, panca inderanya, saya orang yang menang. Saya nggak mundur, karena Tuhan saya luar biasa. Coba beri kemuliaan dulu bagi nama Tuhan. Haleluya. Ini luar biasa saudara. Firman Tuhan mengingatkan tentang siapa kita. Kita bukan orang-orang dalam kegelapan tadi dikatakan. Siapa kita kalau status kita ini status yang begitu luar biasa. Kita bangga. Kita bersyukur sama Tuhan. Kita orang yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Dan kita adalah orang-orang yang menang. Ya, pemenang itu memiliki cara pandang pikiran yang positif. Seperti Joshua dan Kaleb. Masalah apapun yang dia lihat. Situasi kondisi apapun yang terjadi. Tapi karena dia memiliki mental pemenang. Pikirannya, perasaan, hatinya. Dia selalu percaya bahwa Tuhan lebih besar. Bahwa kasih Tuhan lebih besar. Apapun yang terjadi, bahkan maut tadi dikatakan, tidak ada yang bisa memisahkan kasih Tuhan. Jangan didakwa lagi oleh si setan, saudara. Apapun situasi kondisi saudara saat ini, dalam hati saudara, jiwa saudara, mental saudara katakan, saya orang yang menang. Saya orang yang menang. Saya tidak mau berkeluh kesah. Saya tidak mau mundur dari Tuhan. Saya tidak mau kecewa dari Tuhan. Karena saya tahu anugerah kasih karunia yang saya terima itu lebih besar. Mental pemenang, saudara. Cara pandang pikirannya. Saudara mampu melakukan itu sekali lagi bukan karena pribadi saudara. Makanya Tuhan tahu. Tuhan memberikan penolong, Roh Kudus yang memampukan kita, saudara. Kalau saya tidak kuat, saya banyak kelemahan, saya sangat-sangat bisa jatuh, bisa kalah. Tapi karena Roh Kudus yang memampukan saya, hari ini saya sehat, hari ini saya bisa ada. Anugerah kasih karunia Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, saudara. Itu mental pemenang. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ya, yang terakhir, saudara, tetap mempertahankan iman yang benar. Waduh, Pak, berarti ada iman yang nggak benar nih, ya. Saya teringat dengan statement almarhum Bapak Pendeta Bigman Sirait. Dia mengatakan begini, saudara. Iman yang besar adalah iman yang mampu memindahkan gunung atas izin Tuhan tentunya. Tapi enggak ada di firman Tuhan katakan iman yang besar, yang ada iman sekecil biji sesawi. Tapi dia berkata begini, tapi iman yang benar adalah iman yang tetap percaya walaupun gunungnya tidak pindah. Mungkin ada saudara hari ini sakit, enggak sembuh seperti Paulus. Iman yang benar tetap percaya apapun situasi kondisinya. Terlalu apa ya? Kalau Tuhan dibandingkan dengan sesuatu yang terjadi di dunia ini terlalu apa ya? Terlalu kecil, saudara. Tadi kan dikatakan kasih Tuhan tidak bisa dipisahkan sekalipun maut. Kuasa di langit, di atas bumi, di bawah bumi, enggak ada yang memisahkan. Dia terlalu dahsyat, saudara. Jadi saudara, ketiga adalah firman Tuhan yang tadi kita baca di Tesalonika tadi adalah
untuk kita tetap memiliki iman yang benar. Saudara, ya, saya pernah berkata bahwa dunia ini bukan semakin baik. Karena di Efesus dikatakan hari-hari semakin jahat. Ada suatu pergumulan, ada suatu tantangan. Ya, saya bersyukur, saya dapat informasi hari ini ada satu pentabisan, puji Tuhan. Ya, ada generasi-generasi yang Tuhan persiapkan, miliki iman yang benar. Ada satu tantangan memang, tapi ingat status saudara itu orang yang sudah diselamatkan. Ingat bahwa anugerah kasih karunia Tuhan itu lebih, tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Paulus berkata begini, penderitaan yang aku alami ini tidak sebanding dengan kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Dan saudara adalah orang yang ditetapkan sebagai pemenang. Oleh karena itu ketiga, tetap pertahankan miliki iman yang benar. Jangan dibandingkan Tuhan kita dengan situasi kondisi yang terjadi, bahkan dengan masalah-masalah yang kita hadapi, enggak sebanding, saudara. Tetap semangat, tetap maju, saudara. Ya, iman yang benar itu adalah tetap percaya walaupun. Itu iman yang benar. Tetap percaya walaupun. Iman yang benar itu artinya begini, bahwa kita orang yang menyadari, kita percaya bahwa kemurahan Tuhan, anugerah kasih karunia Tuhan itu lebih besar. Itu iman yang benar. Kita percaya, kita menerima bahwa Tuhan itu berdaulat. Itu iman yang benar. Jangan sampai kita berkata, kok saya sudah berdoa, saya orang yang taat, saya orang yang percaya, kok kejadiannya seperti ini ya? Oh bukan. Saudara belum seperti Ayub. Ya. Abraham enggak mengatakan begitu tuh. Kok Tuhan, saya udah taat, saya sudah setia. Abraham dia tetap tunduk dan taat karena dia memiliki iman yang benar. Daud walaupun mengalami masalah, diancam, diintimidasi dan sebagainya, ya, dia tetap maju, dia tetap percaya sama Tuhan. Ya, karena apa? Karena dia memiliki iman yang benar. Iman yang benar, saudara. Iman yang benar tadi saya katakan percaya walaupun situasi kondisi tidak sesuai dengan keinginan kita. Situasi kondisi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi kita tetap percaya Tuhan di atas segala-galanya. Kita tetap percaya artinya kita menyadari bahwa anugerah kemurahan Tuhan itu tidak bisa dibandingkan dengan hal apapun. Dan Tuhan itu berdaulat. Nah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan saya simpulkan pada pagi hari siang hari ini saudara. Bangun dan berjaga-jaga. Bangun dan berjaga-jaga tadi dari 1 Tesalonika 5 mengingatkan kita tentang status. Kenapa sih kita harus tetap bangun dan berjaga-jaga? Karena status saudara dan saya adalah status yang luar biasa. Status orang yang menerima anugerah kasih karunia Tuhan. Enggak semua orang loh saudara. Mereka di luar sana tadi dikatakan mati atau dalam kegelapan. Saudara jangan sampai dikatakan engkau hidup padahal engkau mati. Tidak. Makanya Paulus bicara keras di Efesus, bangun, bangkit, supaya Kristus bercahaya atas kamu. Bangun dan bangkit, karena status kita adalah status orang yang diselamatkan. Status anak-anak terang, status yang menerima anugerah kasih karunia Tuhan. Kedua, ingat, saudara bukan orang yang kalah. Saya mau katakan ini saudara, sekalipun saya memberitakan di dalam rumah duka saudara, saya tetap katakan ini. Walaupun ada rekan saya di satu tim begitu saudara ya, baru merit nih, kalau nggak salah 8 bulan kandungannya ada mengandung istrinya begitu ya, istrinya kena COVID, meninggal, kandungan anaknya juga meninggal, baru merit saudara. Saya tetap mau mengatakan sama dia, kamu bukan orang kalah, jangan sampai terpuruk. Artinya saudara sebagai manusia bisa sedih dalam situasi kondisi yang terjadi di dunia ini. Tapi kita harus tetap mau bangun, kita mau tetap bangkit. Jangan sampai terus tertekan, bukannya berarti saya tidak mengalami bisa ngomong begitu, bukan saudara.
Saya sudah alami semua. Ya anak saya pun yang masih gadis itu meninggal. Sesaat kita bisa sedih dan sebagainya, tetapi kita jangan terus terpuruk, saudara. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Bangun dan bangkit, saudara. Bangun dan berjaga-jaga. Ingat, saudara, orang yang menang, kasih Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Bukan orang yang kalah. Ya, miliki mental pemenang, saudara. Miliki mental pemenang. Ya, yang ketiga, saudara, tadi dikatakan adalah terus bertahan miliki iman yang benar. Saudara, tadi saya katakan sudah, kita percaya kita bisa berkata Tuhan baik. Bukan berarti situasi kondisi juga harus baik. Di situlah kita diuji, dan kita mau tetap berkata, situasi kondisi apapun tidak baik. Kita bisa berkata dengan kekuatan Roh Kudus, Tuhan Engkau baik. Ya, Tuhan Engkau baik. Saya percaya saudara, hamba-hamba Tuhan mengatakan ini sangat menyadari. Bukan sesuatu yang mudah, saya sadari itu saudara. Tapi kita mau apa? Kita mau terus kalah? Tidak, apapun yang terjadi saudara, saya mau katakan itu. Kita harus tetap bangun, bangkit, bukannya mundur. Karena semua yang terlihat nih saudara, semua hal yang lahiriah itu semua akan musnah. Siapapun saudara, apapun saudara. Mau bertahan berapa lama? Yang terlihat semua ini akan hancur, akan musnah. Tapi ingat ada sesuatu yang kekal, yaitu anugerah kasih karunia Tuhan. Jadi saudara, tetap pertahankan iman yang benar. Iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Pertahankan itu saudara. Jadi biarlah 3 poin ini, Bapak saudara, ya, boleh menjadi peneguhan buat kita semua, menjadi kekuatan untuk kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, untuk kita tetap semangat dan akhirnya nama Tuhan tetap dipermuliakan. Tuhan berkati, kita satu dalam doa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa. Hamba mengucap syukur dengan segala keterbatasan, kekurangan hamba. Hamba sudah sampaikan sebagian firman-Mu. Tetapi kuasa-Mu, Roh-Mu, kasih-Mu tidak terbatas Tuhan. Yang akan terus berkarya dalam setiap pribadi yang ada. Tuhan, terima kasih ada pemulihan yang Tuhan nyatakan hari ini. Ada peneguhan, ada kesembuhan, ada kekuatan yang baru, urapan yang baru. Boleh mengalir, menjamah setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan, saya serahkan. Terima kasih kepada hambanya, Bapak Ferdi. Kiranya biarlah firman yang disampaikan dapat menjadi rema bagi kita semua, dan biarlah Tuhan yang memberkati terus pelayanan Bapak. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan dengan pentahbisan pengerja yang baru. Kepada Ibu Gembala kami persilahkan. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, terima kasih untuk hambanya, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah mengingatkan setiap kita. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini saya bersyukur, berterima kasih. Kita boleh hidup di antara orang mati. Dan tanda daripada orang hidup itu bangun, bangkit, dan berjaga-jaga. Biarlah ada atas kita dan kita meresponi ini semuanya. Dan pagi hari ini berkenaan dengan pentahbisan para pelayan Tuhan, kita akan meresponi kehidupan, kebangkitan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan pagi hari ini dengan melandasi firman Tuhan, bagi kita semuanya, khusus bagi para pelayan yang akan ditahbiskan di dalam Efesus 2.
ayat yang ke-10. Sama-sama kita baca semua, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di tengah masa pandemik, di tengah kehidupan yang Tuhan berikan kita di antara orang mati, kita menyadari bahwa kita ini semua buatan Allah. Katakan amin. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan baik yang bagaimana? Di luar sana mungkin ada yang lebih baik daripada apa yang kita kerjakan. Di sana mungkin ada pekerjaan yang lebih hebat yang dikerjakan oleh orang yang tidak mengenal Yesus Kristus. Di sana sini mungkin banyak pekerjaan yang baik yang dikerjakan oleh banyak orang yang tidak mengenal Yesus. Lalu pada pagi hari ini, mendasari kita untuk melayani Tuhan adalah dikatakan, lakukan pekerjaan yang baik. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus, lakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan baik yang bagaimana? Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah untuk kita semuanya. Katakan amin. Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah, apa itu? Ya melayani Tuhan dalam tugas yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Ada yang jadi jempol, telunjuk dan sebagainya. Di kitab Korintus katakan bahwa kita melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam pekerjaan yang disiapkan Tuhan. Hidup di dalam pekerjaan yang disiapkan Tuhan, yaitu melayani Tuhan. Jadi pagi hari ini tepat sekali bagi kita semuanya yang telah menyerahkan diri, memberi waktunya, menyadari bahwa kita ini semua buatan Allah, kita semua ini adalah orang hidup di antara orang mati, dan kita akan melakukan pekerjaan yang baik yang Tuhan telah persiapkan kepada kita, dan Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Baik, nanti saya akan panggilkan karena ini masa PPKM jadi tidak maju, nanti hamba Tuhan yang mendatangi dan mendoakan. Tim kerja GPIA Keluarga Allah tahun 2021 berlaku dari 31 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2022. Sebagai penasehat yaitu Bapak Pendeta Timothy Budi, saya persilahkan untuk bangkit berdiri. Tidak asing bagi kita Pak Gem kita. Dan pembina ibadah raya adalah Bapak Insinyur Hidayat Chandra. Pembina entrepreneurship Bapak Agus Aan. Gembala sidang adalah Elizabeth Budi. Sekretaris 1 yaitu Ibu Yohani Kristi. Sekretaris 2, Saudari Natasha Sofia Winata. Ya. Kepala Sekretariat Saudara Krisman Siregar. Ya, karena dia harus kamera, angkat tangan aja Pak. Bendahara 1 Saudara Jeremia Reinhardt, main keyboard kita. Bendahara 2 yaitu Ibu Jenderawati atau Ibu Ayin. Koordinator ibadah Ibu Foni Yolanda Chandra. Koordinator doa Ibu Rosilawati. Koordinator wanita Ibu Maria Lobiwa. Koordinator anak Ibu Liza Jasita. Inilah tim kerja GPIA Keluarga Allah
koordinator diakonia, ya. Koordinator diakonia Ibu Mariani. Sudah lengkap ya? Ya. Nanti saya mohon untuk Bapak Ferdi maju ke depan, berdoa, dan nanti saya yang akan menumpangkan tangan ke bawah. Ketua BPD KPIA Provinsi Banten. Kali ini memang tidak maju dan berlutut dengan situasi kondisi yang ada. Saya yakin dan percaya inilah tim kerja yang menyadari bahwa hidup, bangkit dan bangun berjaga-jaga dengan meresponi firman Tuhan, karena kita buatan Allah dan kita harus melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah dan kita harus hidup di dalamnya. Saya persilakan Bapak Ferdi. Kita semuanya berdoa. Bapak dulu di sini. Ya. Mari kita sama-sama dalam doa, satukan hati kita, iman kita. Kita berdoa. Saat ini Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, Engkau hadir, terlebih lagi Engkau melihat Tuhan, orang-orang yang Tuhan percayakan untuk Tuhan suatu kesempatan yang indah kami menjadi mitra Tuhan. Biar apa yang Tuhan percayakan, kami menjadi orang-orang yang dipercayakan Tuhan. Dan kami menyadari kami perlu kekuatan-Mu Tuhan. Kami perlu hikmat-Mu, kami perlu pertolongan-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, kami perlu pimpinan-Mu Roh Kudus. Tuhan, kami mau melakukan dengan all out Tuhan. Kami memberikan yang terbaik Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Bapa, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, biar mengalir pengurapan-Mu yang baru dalam nama Yesus. Kekuatan hikmat mengalir melimpah-limpah Tuhan, dengan orang-orang yang Tuhan percayakan untuk dalam satu tim melayani Tuhan. Tuhan, tidak ada yang perlu kami sombongkan di hadapan Tuhan, karena semua oleh karena anugerah kasih karunia Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Kalau kami bisa melakukan sesuatu pekerjaan yang Tuhan percayakan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, ikat terus kami semua yang melayani dengan tali kasih-Mu Tuhan. Oh, dengan urapan-Mu Tuhan, dengan kuasa-Mu, dengan pimpinan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi untuk kesempatan, untuk waktu, untuk kepercayaan yang Tuhan berikan. Mari Tuhan, dengan sisa hidup kami memberikan yang terbaik Tuhan. Kami melakukan dengan segenap hati kami, dengan kekuatan Tuhan. Oh, dengan segenap jiwa kami Tuhan, kami melayani Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Limpahkan turun rahmat, kemurahan, anugerah kasih karunia Tuhan dalam setiap pribadi lepas pribadi yang hari ini ditabis Tuhan, yang hari ini diteguhkan untuk kami bersama terlibat dalam pelayanan dalam satu tim di gereja-Mu Tuhan, yang Tuhan percayakan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terpuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama katakan amin. Saya ucapkan selamat kepada tim kerja GPIA Keluarga Allah. Tuhan menyertai, jiwa-jiwa diselamatkan, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih untuk Bapak Ferdi. Silakan duduk kembali. Saya kembalikan kepada ya, jangan lupa hari Selasa ada ibadah wanita keluarga Allah di tempat ini, onsite, tidak melalui Google Meet, tapi di tempat ini. Dan saya percaya kita semangat kembali untuk bersama-sama. Waktu tinggal sedikit, kita pergunakan sebaik-baiknya. Terima kasih kepada Tuhan dan terpujilah nama Tuhan.
Ya, mari kita bangkit berdiri. Kami bersyukur, berterima kasih buat penyertaan-Mu di dalam ibadah Tuhan. Engkau sertai dengan pengurapan yang khusus bagi hamba-hamba-Mu Tuhan. Yang telah Kau pilih untuk menjadi kawan sekerja Allah. Terima kasih. Berkati hamba-Mu Ferdi yang telah menyampaikan firman-Mu. Pakai terus untuk kemuliaan kerajaan-Mu. Berkati teman-teman yang telah melayani Engkau. Baik ushers, WL, singer, multimedia Tuhan, pemusik. Berkati semua yang hadir Bapa. Kami percaya kemenangan ada atas setiap anak-anak-Mu di dalam menghidupi hari-hari yang telah Kau berikan. Waktu-waktu yang kami lewati. Berkati kami semua ya Bapa. Nanti Bapak Pendeta Timothy Budi akan tutup di dalam doa berkat. Berkat yang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus turun memberkati kehidupan jasmani dan rohani kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Haleluya. Amin. Haleluya. Bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Kami mau saksikan Engkau Yesus. Saksikan dahsyat kuasa kemenangan-Mu. Sama-sama katakan, Yesus Tuhan. Haleluya. GPA Keluarga Allah, we are family. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tetap jalankan protokol kesehatan.